Bu. Ya, selamat pagi anak-anak hebat gak ini anak-anaknya? Hebat ya? Nah, hari ini ada yang gak masuk. Maria, kenapa alasannya teman-teman? Pakai di luar. Oh iya, lagi sakit ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, aku minta untuk ketua kelasnya buat memimpin berdoa pada pagi hari ini. Siapa ketua kelasnya? Ya, Sabrina, ayo dipimpin dulu buat berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai apa teman-teman bisa dibaca? Basic Fusion. Iya, betul sekali. Nah, kemarin teman-teman udah dijelasin ya tentang mata pelajaran gastronomi molekuler oleh Ibu Sekar. Nah, jadi di sini ada kaitannya dengan gastronomi molekuler, teman-teman. Nah, ada yang tahu contohnya dari basic fusion food ini? Apa fusion foodnya aja deh? Ada yang tahu? Menggabungkan dua makanan. Iya, benar banget. Itu pengertian dari basicnya ya. Jadi dari pengertian basic fusion food ini adalah seni memadukan dua budaya yang menjadi satu kreasi baru yang menarik tentunya teman-teman. Kemudian di sini ibu ada contoh nih, ada 3 gambar di sini bisa dilihat. Yang paling kanannya ibu itu apa teman-teman? Sushi. Ya, bentuknya sushi tapi ada sedikit sentuhan nih yang teman-teman mungkin nanti akan kok bisa itu. Nah, yang tengah apa teman-teman? Rasanya. Tapi isinya ada sesuatu ya teman-teman. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Yang paling pinggir iya, tangkol, tapi isinya juga berbeda teman-teman. Kita lihat ya. Nah, ini teman-teman. Ternyata isi di dalamnya adalah rendang, yaitu masakan dari Indonesia. Kenapa kok ini disebutnya Jepang Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan? Yang rendang. Kenapa? Soalnya rendangnya dari makanan Indonesia. Iya, susinya dari Jepang. Ya, betul sekali. Nah, begitu juga dengan rasanya rendang. Rasanya ini dari Italia, rendangnya dari Indonesia. Dan juga ada taco Korean barbecue. Taconya ini dari Amerika. Terus ada daging Korean barbecue-nya dari Korea. Nah, teman-teman ada yang udah pernah mencoba fusion food? Belum ya, soalnya di sini masih jarang seperti itu. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, karena cuacanya mendung, kalian pasti ada yang mengantuk, ada yang ngelamun. Kita tepuk semangat dulu ya. Udah tahu belum tepuk semangat gimana? Belum. Oke, kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat, bilangnya gitu ya. Oke, udah paham ya? Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Oke, udah semangat. Kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Kita akan belajar yang pertama ada pengertian dan juga prinsip dari basic fusion food. Yang kedua ada identitas unsur-unsurnya. Kemudian yang ketiga ada contoh hidangannya. Lalu yang keempat ada perkembangan teknologi yang mendukung. Yang kelima ada merancang ide menu basic fusion food. Jadi nanti teman-teman ibu minta untuk merancang ide-ide dan juga mengeluarkan kreativitas yang apa kalian pikirkan ke dalam menu basic fusion food ini. Dan yang keenam ada presentasi hasil rancangan menu basic fusion food. Nah, ibu harap nanti di pembelajaran hari ini dan pembelajaran yang akan datang kalian itu akan memahami dan bisa mengembangkan ide fusion food ini. Lalu
di kegiatannya ada kegiatan diskusi, kemudian presentasi, ada pengamatan, refleksi, tanya jawab, dan juga ada penjelasan. Nah, untuk sumbernya kita belajar dari mana sih Bu? Yang pertama ada dari buku paket. Jadi nanti kalian bisa ngambil di perpustakaan, perwakilan saja untuk mengambil ke perpustakaan. Dan yang kedua kita akan menggunakan modul ajar, handout dan juga LKPD. Itu nanti akan diberikan kepada kalian secara mandiri dan juga ada YouTube dan juga narasumber yang akan dihadirkan di praktik minggu depan. Oke teman-teman, kita mulai sebuah ini ya. Yang pertama ada sejarah dan juga penelitian. Tadi sudah disinggung bahwasanya fusion food ini adalah perpaduan dua budaya makanan. Nah di sini bisa dilihat teman-teman, fusion food adalah masakan hasil perpaduan bahan, kemudian ada teknik masak, lalu cita rasa dari dua atau budaya kuliner yang berbeda untuk menciptakan rasa yang baru seperti itu. Nah ini ada pertanyaan nih, dari mana munculnya sejarah basic fusion food ini? Jadi teman-teman kalau kalian tahu sejarahnya ini muncul dari sebenarnya kebiasaan alami manusia yang menggabungkan berbagai jenis makanan. Jadi itu karena ketidaksengajaan berbagai manusia. Kadang mereka menciptakan nih sengaja untuk menggabungkan makanan satu dengan makanan yang lain. Nah alhasil, kok rasanya enak. Nah lama-lamaan ini menjadi kebiasaan alami manusia tersebut. Nah ini juga berkembang menjadi tren global pada tahun 70-an khususnya di Amerika Serikat dan juga Eropa. Kemudian di sini ada contoh yang ditemukan itu oleh Chef Wolfgang Puck di tahun 80-an. Beliau ini memadukan teknik Prancis dan juga cita rasa Asia yang menamakan makanannya yaitu Chinoise Chicken Salad. Nah di sini teman-teman menurut William Wongso, fusion ini berarti peleburan rasa antara budaya. Walaupun digemari karena keunikannya teman-teman, ternyata di sini juga banyak kritik dari sebagian pihak yang lebih menyukai resep tradisional. Jadi walaupun fusion food ini memang suatu inovasi dan juga kreativitas yang sangat-sangat luar biasa, tetapi pada dasarnya di sini juga banyak yang mengkritik dan lebih menyukai resep tradisional. Kemudian di sini ada unsur dari fusion food. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada poin berikutnya. Tetapi di sini disinggung bahwasanya unsur dari fusion food ini ada 3. Yang pertama adalah kreativitas, dan yang kedua ada penataan artistik, dan yang ketiga ada kombinasi bumbu atau teknik lintas budaya. Dan di sini ibu punya pertanyaan nih buat teman-teman. Kenapa sih unsur fusion food ini bisa mempengaruhi imigrasi teman-teman? Ada yang tahu? Kenapa? Imigrasi itu apa sih? Perbedaan. Nah, kenapa unsur ini bisa mempengaruhi fusion food? Karena kan fusion food dua negara, Ya, jadinya mempengaruhi imigrasi. ya intinya, jadi unsur fusion food ini bisa mempengaruhi imigrasi adalah perpindahan dari budaya satu ke budaya lain. Jadi terbawa itu seperti itu. Nah, ini penjelasannya teman-teman. Jadi imigran ini menciptakan hidangan baru dari adaptasi budaya asal dan bahan lokal di negara tuan rumah. Jadi awalnya mereka ada di Malaysia, mereka sudah mencoba makanannya di sini, kemudian datang ke Indonesia. Oh, ternyata di Indonesia rasanya seperti ini. Coba deh kita kombinasikan. Jadinya kalau cocok di lidah, maka muncullah masakan Malaysia di Indonesia. Nah, kalian di sini muncul seperti masakan Tiongkok, Amerika, dan juga contoh lain ada India dan juga Tiongkok. Nah, dari imigran-imigran ini atau orang yang melakukan imigrasi, maka muncullah restoran dan juga kafe-kafe kreatif di seluruh dunia nih yang menyatukan kekayaan kuliner dari berbagai penjuru teman-teman.
Mereka menghasilkan masakan yang unik tentunya, dan juga yang mempersenangkan identitas multikultural dari suatu negara tersebut. Nah, di sini juga ada prinsip dasar basic fusion food. Sebenarnya apa sih yang ditekankan di dalam prinsip dasar basic fusion food ini? Adalah penataan artistik dan juga penggabungan bahan atau teknik yang unik, teman-teman. Nah, di sini juga dikategorikan bahwasanya terdapat 3 kategori fusion food. Yang pertama ada perpaduan cita rasa dan juga teknik memasaknya. Yang kedua ada modifikasi makanan tradisional dengan bahan dan rasa dari budaya yang lain. Lalu yang ketiga ada menggunakan teknik dasar tapi bahannya diganti dengan yang tidak biasa, seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi di sini ada jenis fusion food ya. Di sini dikategorikan berdasarkan skala kombinasi budaya atau tradisi kuliner yang dilibatkan. Yang pertama ada subregional fusion, regional fusion, dan juga continental fusion. Di mana yang pertama di sini ada subregional fusion. Subregional fusion ini adalah kombinasi dari berbagai tradisi kuliner yang berasal dari daerah atau subdaerah dalam satu wilayah geografis. Contohnya seperti Indonesia dan juga Bali. Itu kan masih dalam satu pulau. Kemudian ada regional fusion, di mana pengertiannya adalah itu merupakan kombinasi dari tradisi kuliner yang berbeda dalam satu negara atau dari beberapa negara yang berdekatan. Contohnya adalah masakan Tex-Mex atau yang biasa disebut dengan masakan Texas Amerika Serikat dan juga masakan Meksiko, seperti itu. Lalu ada continental fusion. Di sini adalah penggabungan tradisi kuliner dari negara-negara di benua yang berbeda. Contohnya ada Italia, Jepang, atau yang biasa disebut dengan Itamesi. Lalu di sini tuh menggabungkan teknik dan juga bahan khas Italia dan juga tradisi kuliner Jepangnya. Nah, di sini ibu punya contoh fusion food. Yang pertama di paling pojok kanan atas itu ada roti canai coklat keju, di mana di sini tertulis bahwasanya India X Indonesia. Kenapa bisa dikatakan seperti itu, teman-teman? Ada yang tahu? Ayo, roti canainya dari India. Ya, coklat kejunya itu dari Indonesia. Ada sapinya yang paling atas, ayam geprek mozzarella. Ini adalah makanan kesukaan teman-teman ya. Indonesianya yang bagaimana, teman-teman? Ayam geprek. Iya, kemudian Italianya? Mozzarella. Iya, betul sekali. Dan di sini ada contoh yang lain, ada California roll, itu dari Jepang, kombinasi Amerika, dan juga seperti contoh di awal tadi ada taco Korean barbecue, yaitu Amerika, kombinasi Korea. Nah, di sini basic fusion food ini, makanan fusion food ini nggak cuma mengandalkan ide dan juga kreativitas dari seorang pembuatnya, tetapi di sini juga melibatkan peran teknologi dalam menciptakan sajian-sajian fusion food untuk para pelanggannya. Jadi di sini ada pengembangan resep dan juga rasa. Teman-teman, ada yang tahu basic rasa di dalam lidah kita sesuai gambar ini? Asam, pahit. Iya, pahit ada di belakang. Kemudian asam ada di pinggir. Kemudian asin itu ada di ujung tetapi pinggir, dan manisnya ada di bagian ujung depan, dan umami di bagian tengah. Sebenarnya bagian-bagian ini itu masuk ke alat laboratorium makanan yang digunakan. Kenapa seperti itu? Sebenarnya ya, gambar ini itu menggambarkan bagaimana sih bentuk
si elektronik tong ini. Jadi ada sensor rasa elektronik 9, tapi ini ada penyebutan alatnya. Tapi rasanya sama ya teman-teman, ada asam, umami, manis dan juga asin. Jadi software simulasi rasa ini itu digunakan untuk menguji kombinasi ini secara virtual teman-teman. Jadi ini juga bermanfaat bagi kita sebagai pembuatnya, ada menghemat waktu dan juga biaya dalam eksperimen-eksperimen yang kita lakukan seperti itu. Lalu di sini ada alat laboratorium makanan yang digunakan. Itu ada kromatografi teman-teman. Jadi kromatografi ini itu sebagai pengecekan bahan-bahan kimia teman-teman di dalam makanannya. Jadi ini tidak dilakukan secara manual, tetapi dilakukan dengan menggunakan teknologi yang modern. Lalu ada spektrofotometri teman-teman. Di sini tugasnya ini adalah untuk melihat warna. Jadi kesegaran makanan, kemudian warnanya seperti apa, kematangannya seperti apa, nanti bisa dilihat dari spektrofotometri ini teman-teman. Jadi kita nggak usah mengecek secara manual, tapi sudah ada teknologi yang namanya spektrofotometri seperti ini. Nah, di sini seperti yang Ibu singgung di depan tadi, kenapa basic fusion food berkaitan dengan gastronomi molekuler? Karena di sini kita bisa lihat ya teman-teman, teknologi masa modern itu salah satunya adalah gastronomi molekuler. Dimana bisa dilihat di gambarnya itu adalah kaviar buah, yang dimana bentuknya seperti telur kaviar. Dan di dalamnya itu adalah rasanya buah seperti itu. Kemudian ada teknik sauce fight. Itu adalah teknik pematangan seperti daging, kemudian bahan protein lainnya. Itu menggunakan suhu air yang rendah dalam waktu yang lama dengan menggunakan teknik vakum. Jadi kematangannya tetap terjaga dan juga gizi-gizi dalam kandungan dagingnya, proteinnya, dan apapun bahan yang menggunakan teknik sauce fight ini masih terjaga secara alami. Lalu ada dekonstruksi makanan. Dekonstruksi makanan ini adalah pengubahan makanan tradisional menjadi makanan yang lebih kontemporer dan modern. Bisa dilihat ya teman-teman, dekonstruksi makanan ini bisa dilihat pada yang gambar hitam ini. Tapi ini juga bisa masuk ke gastronomi molekuler. Di sini terlihat seperti arang teman-teman, tapi hasilnya atau aslinya itu adalah kambing guling dan juga ada singkongnya seperti itu. Nah, yang terakhir teknologi masa modernnya adalah food fusion, menggabungkan teknik barat dan juga teknik timur. Jadi nggak melulu bahannya aja, tetapi tekniknya juga digabungkan. Kemudian di sini ada teknologi penyajian dan juga presentasi. Yang pertama ada cetak makanan 3D dan juga alat kreatif modern. Bisa dilihat ya teman-teman di gambarnya. Mencetaknya sudah tidak manual, tetapi menggunakan alat modern. Itu ada pencetakan seperti donat karakter. Alatnya sudah canggih ya teman-teman. Seperti itu, bisa dilihat. Lalu teman-teman kalau kalian tahu nih, di alatnya ini ada pengontrol suhu dan juga teksturnya saat penyajian. Jadi kita nggak usah melihat secara berkala, tapi kita cek di awalnya saja. Kalau sudah benar, berarti nanti hasilnya sudah bagus seperti itu. Nah, ini adalah teknik terakhir. Ada teknologi informasi dan juga digitalisasi. Di sini gambarnya adalah penjualan secara online. Jadi teknologi informasi dan juga digitalisasi ini itu lebih berfokus kepada penjualan kita, promosi kita seperti apa. Akses global setnya juga pun kita bisa melihat dari si internet ini. Jadi kita banyak mencari informasi terkait resep,
dan juga ada riset pasar sebelum kita membuat resep seperti itu. Nah, teknik-teknik pun kalau kalian bingung nih mau memulai usaha, kita bisa melihat langsung dari informasi dan digitalisasi, khususnya sosial media. Di pengujian dan juga kontrol kualitas ini sudah sama seperti di awal-awal tadi, yaitu menggunakan semua alat elektronik. Mereka bisa menganalisis kandungan gizinya, juga kestabilan bahannya, jaminan konsistensi, dan juga ada keamanan produk fusion food itu sendiri. Oke teman-teman, kita akan melihat salah satu pembuatan fusion food. Ini adalah perpaduan antara sushi dan donat. Sushinya ini adalah dari Jepang dan donatnya ini adalah dari Amerika. Nah, bahan-bahannya pun kita impor dari negara asalnya sendiri teman-teman. Seperti itu bisa dilihat dari video ini. Berasnya tuh beras yang bukan beras Indonesia ya teman-teman, jadi kita menggunakan beras yang aslinya dari Jepang. Kenapa penggunaan nasi ini? Penggunaan nasi Jepang ini karena teksturnya yang lengket dan bisa membentuk seperti sushi pada umumnya di Jepang seperti itu. Berbentuk donat, tetapi aslinya itu adalah sushi. Jadi ini adalah perpaduan antara Jepang dan juga Amerika. Nah, sebelum kita Nah, setelah ini kita akan melakukan penugasan kelompok, teman-teman. Jadi di sini ada permasalahan. Bagaimana sih kelompok Anda ini dapat memahami dan juga menjelaskan konsep fusion food secara mendalam dengan mengaitkan unsur budaya dan juga teknologi tanpa membuat atau mencicipi makanan secara langsung. Nah, nanti teman-teman bisa baca dulu, memahami kaidah yang sudah dijelaskan tadi, lalu kita akan bentuk kelompok. Nah, untuk soalnya ada ini ya teman-teman. Kita muridnya ada berapa ini? 32. Kita bagi menjadi 4, jadi ada berapa kelompok teman-teman? 8 ya. Ada 8 kelompok. Jadi nanti silahkan kalian mengerjakan diskusi ini di kertas A4. Ibu minta maksimal 3 halaman aja. Oke, untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu selama 30 menit. Nanti jika sudah, Ibu minta untuk 2 kelompok presentasi ke depan. Silahkan mulai dari sekarang dikerjakan. Oke teman-teman, karena tadi udah 2 kelompok yang maju, maka kita beri tepuk wow dulu. Ada yang sudah tahu gimana tepuk wow? Belum tahu ya. Oke, untuk membuka semangat kita, Ibu akan menentukan dulu tepuk wow ini seperti apa. Jadi kalau Ibu bilang dikasih apa, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Seperti itu ya. Udah tahu? Oke, untuk mengapresiasi teman-teman yang udah mau maju 2 kelompok tadi, Ibu ajak kalian untuk
Indonesia. Ya, kombinasi dengan Korea. Korea. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Itu adalah secara basicnya aja. Ya, jadi fusion food ini adalah perpaduan antara kreativitas, kemudian keberanian bereksperimen, dan juga ada pemahaman budaya. Jadi pemahaman budaya ini nggak cuma 2 budaya aja, tetapi banyak budaya yang masuk ke dalam satu produk makanan tersebut. Nah, sebelum ibu tutup, di sini ada soal evaluasi teman-teman. Bisa ditulis ya dari sekarang. Ada 5 soal. Yang pertama ada apa sih yang dimaksud dengan fusion food? Kemudian yang kedua, sebutkan 2 contoh hidangan fusion yang kamu ketahui. Yang ketiga, mengapa fusion food ini sering menggabungkan unsur budaya kuliner dari 2 negara berbeda? Soal keempat, berikan 1 contoh bahan khas Indonesia yang bisa dikombinasikan dalam fusion food. Dan yang nomor 5, soal terakhir, ada sebutkan 1 hal modern yang bisa digunakan dalam pembuatan fusion food. Ini bisa dicatat mulai sekarang. Ibu kasih waktu untuk 5 menit menulis soal evaluasi ini untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, ibu minta juga, selain soal evaluasi ini, ibu juga minta dan menantang kalian nih untuk membuat salah satu menu fusion yang bisa dari contoh ini. Ada gambar sketsa berwarna dan juga sketsa tidak berwarna. Nanti kalian bisa kasih tanda panah nih, bahan ini dari mana, dan juga ada topik-topiknya apa aja. Itu nanti jangan lupa diberi penjelasan ya. Itu nanti bisa dikasih di kertas A4 aja, nggak apa-apa, dikumpulkan ke depan. Oke teman-teman, karena materinya sudah tersampaikan semuanya dan minggu depan tinggal kita praktik. Jangan lupa perencanaannya dan juga soal-soal evaluasi dan juga gambarnya ini ditumpuk untuk minggu depan. Oke teman-teman, untuk pembelajaran basic fusion pada hari ini sudah selesai. Jadi teman-teman, basic fusion food ini bukan cuma makanan yang unik aja, tetapi merupakan keluaran ide dan juga keluaran kreativitas dari seorang pembuatnya atau chef yang dikeluarkan produknya untuk memenuhi kepuasan pelanggan teman-teman. Jadi seperti itu, kalian adalah seorang anak kuliner dan juga nanti bekerjanya juga di bidang kuliner, tidak lepas dari makanan. Maka kalian bisa menciptakan ide, kemudian kreativitas, keluaran menu-menu baru untuk memenuhi kepuasan dari suatu pelanggan itu nanti. Jadi ibu minta kalian jangan gampang menyerah di sini, tetap semangat dalam mengeluarkan ide-ide khususnya di basic fusion food ini dengan memadukan berbagai teknik khususnya gastronomi molekuler untuk mengeluarkan suatu eksperimen-eksperimen yang baru dan juga tentunya menarik pelanggan ya teman-teman. Jadi siapapun yang tertarik di bisnis kuliner ini, ibu harap kalian tetap semangat. Untuk pembelajaran pada hari ini, karena tadi diawali dengan doa, maka diminta diakhiri dengan berdoa juga. Oke, ketua kelasnya Mbak Sabrina, silahkan dipimpin kembali. Sebelum tutup pembelajaran hari ini, mengakhirinya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sudah semangat mengikuti pembelajaran mata pelajaran yang Ibu ampu pada hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran praktek kita ya teman-teman ya. Jangan lupa perencanaannya di bawah, evaluasinya di bawah, dan ide-idenya juga di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum